Oke teman-teman, jadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Tengah terjadi pada 18 September 1948 sampai 19 Desember 1948 dipicu oleh ketegangan politik dan ekonomi yang melanda negara pasca kemerdekaan. Merujuk modul pembelajaran SMA Sejarah Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, terjadinya pemberontakan PKI Madiun berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Reveal. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau bisa disebut FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri. Amir pun bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia karena kedekatannya dengan tokoh PKI yakni Musso. Nah, terus ada tujuan pemberontakan PKI Madiun. Nah, selain berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga memiliki tujuan-tujuan lain. Berikut tujuan pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama itu membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Terus yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Dan yang ketiga, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Nah, lalu apa sih upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan PKI di Madiun itu? Jadi, untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhirinya. Di antaranya adalah Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih antara Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Lalu, Panglima Besar Sudirman memerintah Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan penumpasan dibantu para santri. Kemudian, Presiden Soekarno mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur. Malam harinya dilakukan penangkapan kepada pimpinan-pimpinan PKI dari berbagai daerah. Panglima Jenderal Sudirman memerintahkan pengepungan di Madiun. Gerakan pemerintah dimulai pada 21 September 1948. Pengejaran pemberontakan oleh TNI terus dilakukan hingga 31 Oktober 1948. Pada akhirnya, Musso ditembak mati oleh Brigjen Sudarsono di Sumoroto. Berikut tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam berdiri dan berkembangnya PKI. 1. Musso, kedua Amir Syarifuddin, ketiga Kolonel Dahlan, keempat DN Aidit, kelima Misbach, keenam Alimin Prawirodirjo, keenam Darsono, keenam Semaun, ketujuh Heng Snelfit, kedelapan Abdul Latif Hadiningrat, dan yang terakhir ada Edmono Ramelan. Pemberontakan pada 18 September 1948 pukul 3 pagi, FDR Madiun mulai merebut pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Hanya dalam hitungan jam, Madiun sepenuhnya sudah berhasil dikuasai FDR. Dua anggota FDR, yaitu Setiajid dan Wikana, mengambil alih pemerintahan sipil dan membentuk Front Pemerintah Nasional Daerah Madiun. Setelah mendengar apa yang terjadi, Musso dan Amir menuju Madiun untuk mendiskusikan situasi bersama Sumarsono, Setiajid, dan Wikana. Pada 19 September 1948 malam, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia dan Musso sudah membentuk Republik Soviet Indonesia. Pukul 11:30 malam di hari yang sama, Musso pun menyatakan perang terhadap Indonesia dengan menuding Soekarno dan Hatta menjadi budak imperialisme Amerika dan pengedar Romus. Mereka menyatakan kesediaan untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia dan menyiarkan melalui radio bahwa apa yang terjadi di Madiun bukan kudeta, melainkan upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Pada 23 September 1948, Amir juga menyatakan bahwa konstitusi FRD adalah negara Republik Indonesia. Bendera mereka tetap merah putih dan lagu kebangsaan mereka masih Indonesia Raya. Sayangnya, pemerintah Indonesia terlihat abai terhadap upaya FDR untuk mengakhiri konflik. Pemerintah justru menggunakan kesempatan ini untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Pemerintah mengirimkan Brigade Siliwangi Letkol Sadikin untuk mengerahkan pasukannya dan menguasai Madiun. Pemberontakan ini pun menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo serta beberapa tokoh lainnya. Oh wow.